Salam, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai interpretasi dan analisis dari penelitian lanjutan faktorial. Untuk itu, bisa untuk men-share video ini, mengkomen, dan juga men-like video ini, dan jangan lupa untuk men-subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Dan saya juga mengingatkan pada teman-teman sekalian untuk tetap jaga prokes ya, dan juga minum air putih yang hangat agar imun tubuh tetap stabil dan tubuh menjadi lebih kuat. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita mulai. Uji lanjut untuk penelitian faktorial ini menggunakan metode polinomial ortogonal. Nah, di mana polinomial ortogonal ini digunakan pada saat jarak antar taraf itu sama. Nah, jadi pada tabel ini kita lihat dari jumlah perlakuan. Kalau misalnya kita jumlah perlakuan 3, maka kita pakai dia yang linearnya dengan lambdanya 1, untuk kuadratiknya 3. Nah, nanti yang kita pakai pada rumusnya nanti itu pakai koefisien dari linear kuadratik. Nah, misalnya pada P3, misalnya perlakuan kita 3, maka itu untuk koefisiennya juga ada 3. Jadi untuk T1, T2, T3 nya itu nilainya -1, 0, dan 1. Nah, jadi nanti ini nilai koefisien ini bersifat mutlak dan memang sudah dari sononya. Berikut adalah data hasil gabah 6 varietas padi yang ditanam dengan 3 taraf nitrogen dalam rancangan peta berjalur dengan 3 ulangan. Nah, terus dia di sini dapat tarafnya 060 dengan 120. Ini ada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Kemudian dia di sini ada V1, V2, V3 sampai V6-nya. Nah, terus kemudian ini ada tabel yang kedua, ini hasil dari panen padi yang tadi itu berdasarkan varietasnya. Jadi pada ulangan pertama hasilnya 13.703 ton, dan begitu seterusnya sampai dia ulangan ketiga. Nanti dapatlah dia jumlah dari varietas. Dan jadi nanti si varietas satu ini dengan jumlah ulangan 3 kali dia ini menghasilkan sebanyak 48.755. Nah, nanti begitulah, nanti sampai dia jumlah varietasnya ini. Nanti dia dapatlah itu dari varietas 1 sampai varietas 6. Nah, nanti dapatlah jumlah ulangannya. Nah, jadi untuk padi yang dihasilkan dalam jumlah ulangan yang pertama ini, untuk setiap varietas ini sebanyak 84.700 ton, itulah yang jumlah ulangan atau R. Nanti untuk ulangan 2 100.000 sampai di ulangan ketiga juga 100.519. Nah, untuk jumlah umumnya ini nanti didapat dari jumlah variasinya, jumlah dari masing-masing varietasnya. Jadi nanti D ini didapat dari proses jumlah dari hasil varietas 1 pada ulangan 1 sampai varietas ke-6 pada ulangan yang ketiga. Nanti itu dijumlahkan semua, maka dapat nilainya 285.657. Nah, kemudian kita masuk ke jumlah hasil ulangan dengan nitrogen dihitung dari. Nah, kemudian kita menghitung dari si jumlah hasil nitrogen dengan taraf nitrogennya N1, N2, N3. Nanti dia dapatlah hasilnya dengan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, nanti setelah itu dijumlahkanlah nitrogen pada taraf nitrogen pertama. Nanti dia dapat jumlah nitrogen yang kita simulkan dengan B dengan jumlah 72.371, dan seterusnya sampai nanti dia dapat jumlah nitrogen pada taraf nitrogen yang ketiga. Nanti dia itu dengan jumlah 114.678. Nah, kemudian dari situ tadi kita masuk ke bagian koefisien polinomial ortogonalnya. Sebelum kita masuk ke perhitungan polinomial ortogonal ini, nah ini kan diuji lanjut, tapi kita bisa lanjut ke sini apabila kita telah melakukan perhitungan tentang kuadrat tengah, atau tentang penghitungan galat, perhitungan tentang jumlah kuadrat, ataupun perhitungan tentang jika jumlah kuadrat galat. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji lanjut polinomial ortogonal. Nah, pada tabel yang sudah saya lampirkan ini, nah dia didasarkan pada ini karena terdapat 3 taraf, yaitu taraf 0, 60, dan 120 kg per hektar. Nanti itu untuk linearnya atau A1 nya nanti itu nilainya -1, 0, dan +1 sesuai dengan tabel yang ini. Begitu juga dengan kuadratiknya. Nah, kemudian nanti untuk menghitung dari si jumlah kuadrat A1 itu dia sama dengan jumlah kuadrat NL. Yang cara menghitungnya itu dengan cara koefisien kali dengan
N1 ditambah dengan koefisien linear dikali dengan N2 sampai ditambah dengan koefisien linear yang ketiga 1 dikali dengan N3, kemudian nanti shape itu hasil dari jumlahnya nanti dikuadratkan. Nah kemudian dikalikan dengan nanti hasilnya ini dibagi dengan jumlah ulangan dikali dengan jumlah dari varietas, nanti kemudian akan dikali dengan jumlah dari koefisien yang dikuadratkan. Nah namun untuk JKA2 yang dia untuk perhitungan tentang koefisien polinom ortogonal di kuadratik, nanti dia ini rumusnya sama, cuma nanti dia cuma di beda koefisien, nanti dia rumusnya jadi koefisien di 0 kg per hektar dikali dengan 0, baru nanti dia ditambah dengan kuadratik min 2 dikali N2 sampai dia di kuadratik ketiga 1 dikali N3, baru dikuadratkan, baru dibagi dengan jumlah perlakuan dikalikan dengan jumlah varietas, kemudian nanti dia itu dikalikan dengan koefisien kuadratiknya, jadi koefisien kuadratik yang dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah untuk JKNQ itu rumusnya itu sama dengan JK nitrogen dikurang JKNL. Makanya tadi saya bilang sebelumnya untuk uji lanjut ini kita harus mengetahui dulu jumlah kuadratnya di awal, jumlah kuadrat nitrogen, nanti hasilnya jumlah kuadratnya itu nanti dikurang dengan jumlah kuadrat nitrogen NL yang telah kita cari tadi. Nah kemudian untuk perhitungan mengenai jumlah kuadrat tengah, faktor koreksi, galat, dan nilai F-table dan lain-lainnya itu nanti akan saya kirim di link deskripsi. Nanti bisa Anda cek di sana untuk menonton video-video saya yang telah membahas mengenai penelitian faktorial sebelumnya. Nah, maka nanti dapatlah hasilnya kan dari JKA1 itu sama dengan JKNL. Nah nanti rumusnya itu min 1 dikali 72.371 ditambah sama 0 dikali dengan 98.608 ditambah dengan 1 dikali 114.678. Nah nanti jumlahnya ini itu hasilnya dikuadratkan, baru dibagi sama jumlah ulangan dikali varietas dikalikan dengan, kemudian nanti dia ini dijumlah dengan min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadi nanti hasilnya ditambah 2, jadi nanti yang di bawahnya ini dibagi 3 kali 6 kali 2. Nah nanti hasilnya itu 49.718.951. Begitu juga untuk JKA2 untuk JKNQ nanti hasilnya itu 957.110. Nah nanti dihitung melalui pengurangan dengan cara JKA2 sama dengan JKNQ, nanti itu sama juga dengan JK nitrogen dikurang JKNL, maka itu 50.676.061 dikurang 49.951 18.951, nanti hasilnya 957.110. Karena kita sudah dapat JK nitrogennya, kalau sudah kita hitung sebelumnya, nanti hasilnya itu 50.676. Kemudian kita masuk ke JKNL dengan koefisien pertama min 1 dikali 10.015 ditambah dengan 1 dikali 22.144. Ini untuk linear ya, nanti yang untuk NQ nya kuadratik. Nah nanti dapat hasilnya untuk JK nitrogen linearnya 23.716.840. Untuk JK N kuadratik dia itu nanti jumlahnya 366.083. Nah baru kita masukkan dia jumlah kuadrat nitrogen linear dikalikan dengan volume. Nah rumusnya ini jumlah dari J sama dengan 1 dengan dibatasi nilai J nya sampai 6, baru JK NT kali 1 jika NLJ dikurang JKNL, nanti dapat ya ini rumusnya. Baru nanti setelah kita dapat menghitung jumlah kuadrat dari nitrogen linear dengan jumlah kuadrat nitrogen kuadratik yang dikalikan dengan volume, nanti kita masuk ke cara mengambil atau cara menghitung dari
jumlah kuadratnya ini. Nanti dapatlah dari tabel ini untuk masing-masing varietas. Untuk varietas W1 jumlah nitrogen satunya kan 10.215, yang tadi itu udah kita hitung. Nanti dapat dari linearnya 23.16 840 sampai dengan jumlah kuadratiknya dari si varietas 1 dengan nitrogen yang ketiga. Untuk perhitungan dari si jumlah kuadrat nitrogen linear kali volume itu dengan cara jumlah dari si linearnya itu tersebut tadi kan. Nah, nanti dia dapat dijumlahkan dulu dari 23.716 dari tabel yang ini sampai dia nanti itu di 767. Cuman kan dia sudah kita hitung umumnya. Nanti itu dapat sebenarnya nilai umumnya aja. Jadi jika NL ini dikalikan dengan volume, rumusnya itu umum dengan nilai umum dari si linear kemudian dikurang sama si JKA1 yang udah kita cari tadi dengan nilainya 49.718.915. Nanti dikali baru nanti hasilnya itu 21.478.591. Begitu juga dengan JKNQ dikalikan dengan varietas, nanti dia ini hasilnya dari 366 itu kuadratik sampai dengan 1.495. Atau kita masukkan aja dengan rumus umum, nanti dia itu dikurangi sama si jumlah kuadrat si Q2 atau si kuadratik tadi. Nanti dia hasilnya 2.399.389. Nah, kemudian nanti dia di sini masuk ke JKNQ sama dengan varietas sama dengan JKN kali V kurang JKNL kali V. Untuk JKNQ dikalikan dengan V, nanti dia dapat dihitung melalui jumlah kuadrat nitrogen dikali V dikurang jumlah kuadrat nitrogen L dikali V. Nah, nanti dapat kita lihat hasilnya menjadi 2.399.389. Nah, kemudian kita masuk. Ini dia ada tabel sideragam dengan pemilihan JK, pengaruh utama dan interaksinya. Nanti kita dapat lihat dia ulangan dengan derajat bebasnya. Dia nanti rumusnya kan ulangan dikurang 1, jadi nanti hasilnya itu 2. Nah, kemudian varietas V nya ada 5, begitu juga rumusnya dengan varietas nanti kan ada 6 kurang 1 5 dengan jumlah galak hanya 10, nitrogen N nya 2, dan begitu seterusnya sampai nanti dia dapat F hitung dengan nilai 7,65 di bintang 2 kan. Masuk dari bintang 2 ini dia berpengaruh sangat nyata. Nah, di sini terdapat 4 angka yang dikasih yang bisa dihitung F hitungnya, yaitu dari varietas si V dengan si N kali V, kemudian dengan si NL kali V dengan NQ kali V. Nah, di sini untuk nilai nitrogen dikalikan dengan V-nya, dengan nitrogen dikalikan dengan nitrogen dari si linear dikali V dengan nitrogen dari si kuadratik dikalikan V. Ini merupakan tahapan lanjutan dari polinomial ortogonal. Nah, kemudian kita masuk ke dalam grafik V1, V2, V3, V4 dan V5. Di bawah ini ada varietas yang ke-6 dengan hasilnya di bawah. Dia tidak memberikan pengaruh nyata, cuman pada V1, V2, V3 dan V4, V5 dia ini memberikan hasil yang sama. Gitu. Kemudian kita masukkan dia ke grafik dari perbandingan hasil GABA dengan jumlah nitrogen per kilogram per hektarnya yang diberikan. Nah, dari varietas 3, 1, dan 4 ini menunjukkan hasil yang sangat memuaskan ketika kita menambahkan jumlah nitrogen lebih dari 60 kg per hektar. Nah, akan tetapi pada varietas yang si V6 ini dia akan memberikan penurunan apabila kita melakukan pemberian nitrogen lebih dari 60 kg per hektar. Akan tetapi varietas si V6 di sini tidak menyukai jumlah nitrogen karena hasil dari panennya ini sangat jauh berkurang dibandingkan dengan varietas-varietas lainnya. Ini menandakan si varietas ke-6 ini tidak suka dengan nitrogen atau banyak faktor lainnya seperti suhu mungkin, atau kelembapan, atau jumlah atau kesuburan tanahnya yang berbeda dengan varietas-varietas tersebut. Itu di luar kehendak dari kita. Akan tetapi pada penelitian faktorial ini kan sudah dianggap seragam.
sudah diseragamkan. Nah, kemudian untuk varietas 2 dan varietas 3, dia ini pada pemberian 60 kg per hektar lebih dari 60 kg per hektar, maka dia ini akan menaikkan hasil, cuman sangat sedikit, tidak banyak. Dan itu pun jumlah kenaikan dari varietas 2 dan varietas kelima ini sama besarnya, tidak ada kelebihan atau tidak ada kekurangan. Hasilnya konstan apabila telah diberikan 60 kg per hektar, apabila diberikan nitrogen 60 kg per hektar. Nah, kemudian kita melakukan penuangan pengamatan visual dengan membagi JK interaksi ke dalam komponen yang tepat. Nah, untuk contoh ini dia itu dengan menggunakan JKNL dikali V. Nah, nanti dapat ada dengan komponen-komponen ini dengan batasan dan derajat bebasnya. Nah, ini nanti dapatlah pertanyaan, apakah respon linear dari varietas ke-6 berbeda dengan varietas yang lainnya. Untuk yang nomor 2, apakah rata-rata respon linear dari V2 dan V3 berbeda dari V1, V3, dan V4. Nah, nanti untuk pertanyaan yang ketiga, apakah respon linear V2 berbeda dari V3, dan untuk yang keempat ini, apakah perbedaan respon linear di antara V1, V3, dan V4. Nah, setelah itu kita masuk ke sumber keragamannya, lanjutannya. Inilah dapat kita lihat dari si nitrogen linear dikalikan dengan V, nanti dapatlah derajat bebasnya, jumlah kuadratnya, kuadrat tengah, begitu sampai ke si galat dengan simbol C nya ya. Nah, kemudian nanti kita dapatlah hasil si F hitungnya. Untuk perhitungan dari si F hitungnya itu sudah saya jelaskan dari video-video sebelumnya. Nanti untuk link ke video-video sebelumnya itu nanti akan saya tuliskan di deskripsinya. Kemudian kita membandingkan dengan nilai F tabel 5% dan F tabel 1%. Nanti ini dapat dilihat dari derajat bebas dengan si galat. Nanti itu bandingannya untuk apakah dia ini dikasih bintang 2 atau bintang 1. Apabila F hitung lebih kecil dari, untuk peletakan bintang-bintangnya ini juga sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya, saya tidak akan jelaskan di sini lagi. Kemudian terdapat hasilnya pada komponen 1, yaitu berbeda nyata, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara respon linear varietas V6 dan rataan respon kelima. Komponen kedua itu berbeda nyata, menunjukkan bahwa di antara kelima varietas ada perbedaan antara rataan respon linear V2 dan V5 dengan V1, V3, dan V4. Begitu juga dengan komponen 3 dan keempat, keduanya tidak berbeda nyata, menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dalam respon linear antara V2 dan V5 dan di antara V1, V3, dan V4. Sekian penjelasan mengenai interpretasi dan analisis dari penelitian lanjutan faktorial. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan untuk apabila pada penyampaian materi saya ada kesalahan, saudara-saudari juga diharapkan untuk meninggalkan komentar untuk menanggapi dari penjelasan saya dan sebagai bahan ajar kepada saya untuk berikutnya. Salam sehat.